Hai buddy, kembali lagi ke channel YouTube Bukaholic Buddy. Kali ini aku mau bikin video reaction ke review Goodreads orang-orang yang memberi bintang 1 pada novel-novel yang aku sangat sukai, alias my all times best books. Terus aku bakal cek komentar-komentar yang memberikan rating 1 pada buku-buku tersebut. Untuk lucu-lucuan aja ya guys, tunggu. Aku akan screen recorder. Yang pasti kita akan pertama-tama periksa review 1 star dari Matt Haig, Midnight Library. Itu novel yang membuat aku senang membaca dulu, yang membuat aku jadi punya minat besar terhadap membaca dan punya minat besar terhadap membuat booktube. Kita akan periksa. Oke, ini kita sudah buka ya. Mari kita ini, kalau kalian lihat, aku kasih bintang 5 ke buku ini, my all time favorite book. Salah satunya ya, punya beberapa buku favorit. Tapi kita lihat 1 star-nya. Oh ini, 1 star, mari kita cek. What a shame, this could have been such a great novel if the author had the capacity to write about the issue of regrets and suicidal talk with maturity, complexity, and depth. Instead, we get this young adult-like novel in which the main character behaves and thinks like a 15 years old, and every other character around her is just a cardboard poster rather than a human being. This is not what I expect from Matt Haig, whose previous books I recommend to people who want to understand depression. It's like it isn't the same author at all. I cannot believe how silly and superficial its treatment of its topic is. Even with the fantastic element of the premise, this could have been so much better. Oke, jadi dia mengeluhkan tentang maturity, complexity, dan kedalaman ceritanya. Katanya kita seolah-olah mendapatkan main karakter utamanya yang Norasid itu ya, yang berperilaku dan berpikir seperti anak 15 tahun dan menganggap orang-orang karakter-karakter di sekitarnya itu hanyalah kardus, poster kardus daripada seorang manusia. Ya, aku bisa ngerti sih perasaannya si komentator ini, reviewer yang ini. Memang Norasidnya kayaknya memang agak, kalau kita lihat dari bukunya memang agak seperti anak remaja ya, tapi kan namanya dia sedang mengalami masa-masa depresi. Jadi hal-hal atau tindakan Norasid yang dia lakukan itu menurut aku masih bisa diwajarkan, masih masuk akal gitu menurut aku. Mencari pembenaran untuk novel yang aku sukai. Oke, jadi dia mengeluhkan tentang penulisan karakternya dan kedalaman ceritanya yang katanya kurang ya. Tidak seperti buku-buku Matt Haig yang lainnya, kata dia sih gitu. Aku belum pernah baca buku Matt Haig yang lain. Kemarin aku sempat pinjam di Ipusnas yang Matt Haig. Soalnya dia kayaknya rata-rata nulis non-fiksi gitu. Kecuali yang Midnight Library ini. Terus aku sempat pinjam yang The Reason to Stay Alive, alasan untuk tetap hidup, tapi belum selesai aku baca, baru halaman-halaman awal gitu, jadi belum bisa membandingkan. Terus kita cari lagi ya, rating 1. Tapi di Goodreads ini agak susah ya nyari rating 1-nya, atau aku aja nggak tahu cara klik langsung yang semuanya rating 1 gitu. Oke, kita ketemu lagi, ada yang komen 1 star. Dimulai dengan kalimat, "Are you serious, Matt?" Apakah kamu serius? Oke. Ini agak panjang ya. Kulit bitu. Best. Oh, dia mengutip kata-kata dari orang lain ya kayaknya ini atasnya. Terus based on this essentially linguistic theory of depression, Haig has a good therapy. When it comes to the informed fiction of the less than several purported and this that some mental health story are just to think of the military. Things could be worse. That's your therapeutic message. Are you serious, Matt? Katanya
uh, kan kalau di ceritanya Midnight Library itu Norasid mendapatkan kesempatan untuk menjalani kehidupan yang belum pernah dia jalani. Misalnya dulu dia pengen jadi dokter, tapi dia berhenti kuliah. Nah, di Midnight Library itu yang perpustakaan tengah malam, dia ngambil buku yang memperlihatkan bagaimana kehidupan dia kalau misal dia dulu tuh nggak berhenti kuliah, apakah dia menjadi dokter terus gimana. Tapi setiap kali dia mengambil kesempatan dalam buku-buku itu, semua endingnya berakhir malah tetap tidak sesuai dengan ekspektasi Nora gitu. Nah, akhirnya jadi selalu buruk. Makanya ini ada yang komen segala hal bisa jadi lebih buruk. Apakah itu pesan terapimu? Jadi iya sih, sebenarnya bisa masuk akal juga sih komennya. Mungkin dia mengharapkan suatu pesan moral lain dari Matt Haig di buku itu, tapi yang dia dapat justru pesan moral bahwa setiap kesempatan yang kita ambil itu sebenarnya tetap aja bisa membawa kita ke kemungkinan yang terburuk. Jadi kita nggak bisa dapat sesuatu yang benar-benar sesuai dengan ekspektasi kita, sesuatu yang benar-benar sempurna gitu. Semua jalan pasti ada kayak kekurangannya. Semua yang kita ambil itu kayak ada nyarisnya, ada risk, bahasa Indonesianya apa ya, resikonya, kayak ada resikonya semua nih. I think it clears that the Midnight Library is a grave insult to those suffering from depression. Dia bilang kalau buku The Midnight Library itu adalah cemoohan bagi orang-orang yang sebenarnya atau di dunia nyata itu benar-benar menderita depresi. Oke. Kita cari satu lagi ya. Ini satu lagi, sangat singkat dan sepertinya penuh kebencian. This book's message could have been inscribed on an inspirational poster or very large coffee mug. Katanya pesan novel ini bisa jadikan poster inspirasi atau di pas banget gelas kopi, dijadikan kalimat motivasional di gelas kopi. Oke. Itu semacam ini ya, kritikan model baru. Kalau pesan moral di dalam buku itu bisa dijadikan kalimat motivasi di gelas kopi. Jadi itu ya 3 komentar bintang 1 dari reviewer di Goodreads. Aku menghormati komentar-komentar mereka karena tiap orang kan punya preferensinya pribadi ya. Bagi satu orang itu buku jelek, bagi orang lain itu bisa jadi buku paling bagus, bagi orang lain itu adalah buku yang menyelamatkan mereka, dan sedangkan di sisi lain ada orang yang bilang kalau buku itu tuh sampah. Jadi aku bisa mengerti kalau opini orang berbeda-beda. Sekarang itu buku pertama. Terus kita cek buku favorit aku yang kedua, yaitu bukunya Guillermo del Toro yang judulnya The Strain. Ini tuh series, jadi dia trilogi 3 buku, dan dia bercerita tentang ini ya horor, misteri, thriller, fantasi. Bercerita tentang kedatangan atau kebangkitan vampir, tapi vampirnya tuh nggak vampir menye-menye ya, yang kayak romance gitu, nggak. Dia vampirnya vampir yang benar-benar seram, yang ingin menguasai dunia. Dan itu adalah series pertama yang aku baca, yang membuat aku, maksudnya yang aku baca dalam bentuk buku fisik, yang membuat aku sangat suka dengan Guillermo del Toro dan menjadi punya minat besar untuk membaca buku fisik. Kita cari ya The Strain. Tapi seingat aku kasih rating The Strain yang pertama itu bukan full 5 bintang ya, tapi ini adalah series favorit aku, dari Guillermo del Toro dan Chuck Hogan. Dia 4,5 bintang. Kayaknya buku keduanya deh yang aku kasih 5 bintang, dan buku ketiganya juga.
Kita cari rating satunya. Aku harus mempersiapkan hati dulu, prepare myself. Oke, ini ada satu review bintang 1. This just is not very good. After a promising and creepy opening, it devolves into repetitive ridiculousness. The rating is also just not good and sometimes laughable. Providing such game as this have to have been turned not from human to vampire but from killer to slayer. I have some opinions in my opinion. I'm sure Del Toro will eventually make a movie out of this, and it will be one of the rare occasions that the movie is better than the book. Oke, katanya promisingnya itu sudah seram, openingnya sudah bagus, tapi kenapa malah mengulang-ulang hal-hal yang kayak tidak masuk akal gitu menurut dia. Dan penulisannya juga nggak bagus, malah kadang-kadang membuat tertawa karena perasaan aku memang dia tuh kayak menyelipkan komedi ya, jadi kayak mungkin biar nggak tegang-tegang banget juga kan, genrenya horor, jadi ada komedinya. Dan justru malah kalau di case aku ya, komedinya itu yang membuat aku jatuh cinta pada beberapa karakter. Jadi beberapa karakter itu berhasil menghidupkan suasana novelnya, membuat pembaca suka gitu. Jadi kalau kan ada kan biasanya karakter yang kayak lucu gitu, yang membuat pembaca senang dan menjadikan karakter itu kayak penyelamat scene-scene yang tegang gitu ya. Terus katanya si reviewer ini nggak menyelesaikan bukunya, tapi si reviewer berhasil menyelesaikan bukunya, tapi istrinya enggak. Terus dia bilang, aku yakin Del Toro akan membuat movie dari novel ini dan akan menjadi kasus kayak langka, dimana movie-nya lebih baik daripada bukunya. Tebakannya dia benar. Jadi si series The Strain ini, yang pertama The Strain bukunya, yang kedua The Fall, yang ketiga The Night Eternal, dia sudah ada seriesnya guys. Jadi dibuat kayak movie series gitu, dan dia berseason-season. Coba kita cek dulu ada berapa seasonnya. The Strain 4 season. Dari 4 season itu aku cuma nonton 1 season pertama aja, dan 1 season pertama itu kayaknya aku nggak selesaiin deh. Dia ada berapa episode gitu, The Strain season 1 coba 13 episode. Kayaknya aku cuma nyelesain setengah episodenya gitu, kayaknya di episode 6 atau 7, karena kayak susah banget nyari tempat streaming legal untuk series ini. Dia bilang kemungkinan besar filmnya akan lebih bagus daripada daripada bukunya. Menurut aku sama aja sih, cuma bagi orang yang senang visual ya daripada membaca, ya pastilah movie-nya lebih bisa mengembangkan imajinasi kita gitu kan, kita langsung lihat kan. Tapi menurut aku bukunya juga bagus, sama bagusnya, dan itu buku favorit aku, jadi aku harus membela dia ya. Kita cari lagi buku rating 1. Kalau nggak ketemu berarti ini lumayan banyak yang kasih. Nah ini dia, aduh tapi nggak ngerti bahasanya guys. Tunggu, cari lagi. Sejauh ini baru 2 rating 1 ya, 2 orang yang ngasih rating 1. It's a good sign. Oke, ini kita dapat lagi. Katanya Christine, Dear Mr. Del Toro, please stop writing and just stick to movies. Okay, they are very good movies. Pretty please with a cherry on top. Just make good movies. Oh, jadi kalau bagi kalian yang belum tahu, Guillermo del Toro ini orang yang membuat film sangat terkenal. Judulnya apa ya? Aduh, lupa lagi. Pokoknya film itu terkenal banget dan aku udah nonton pas aku masih kecil. Guillermo del Toro, kita cari dulu. Pan Labyrinth. Oke, Pan's Labyrinth. Aku lupa nih. Aku rekam layar ya. Pan's Labyrinth. Ini dia yang membuat movie ini, Pan's Labyrinth, dan IMDb-nya tinggi banget kan, 8,2. Terus dia juga yang membuat The Shape of Water, Hellboy, Crimson Peak. Aku udah nonton semua ini. Terus yang paling baru series di Netflix aku juga udah nonton. Apa ya, Guillermo del Toro, apa ya judulnya tuh? Scary Stories to Tell in the Dark juga udah aku nonton. Mama, Mimic, semuanya dari Guillermo del Toro guys. Tunggu. Oh, Guillermo del Toro, Kabinet.
of Curiosities. Ini aku udah nonton juga dan itu recommended, ada di Netflix. Jadi dia tuh pembuat atau sutradara terkenal gitu. Jadi ada yang review kalau lebih baik si Guillermo del Toro ini buat movie aja, nggak usah nulis. Just make, I know people what have said about this because there's like 6 pages of quotes before the story starts, but please stop or at least don't read in fragments. Yes, okay, maybe you want to say they are interrelevant, but there is way too many of them. Don't use every single overused horror movie cliché in the first 1,000 pages. Grant they are repeating in terms of the wolf plan plot, but honestly the wolf family set up in there don't that the wolf relationship makes thing that too. Katanya si reviewer ini, menurut dia adegan-adegan di the first 100 pages itu di 100 halaman pertama sangat klise, sangat biasa dan selalu ada di film-film horor gitu. Don't write like a movie. There are different between books and movie. This seem like it might have a good TV series but a good book. Nah, justru menurut aku ya, karena cara penulisannya itu seolah-olah kita sedang menonton TV, malah itu kelebihannya nggak sih? Berarti narasinya bagus kan, dia bisa membuat pembaca seolah-olah sedang menonton TV hanya dengan membaca. Video. Oke. Kita cari rating 1 yang terakhir ya, reviewnya kalau ketemu. Oh, ini sama tadi. Bentar, kita cari lagi. Kalau rating 2 sih lumayan, beberapa ada ya yang rating 2, tapi kita cari spesifiknya rating 1. Oke, akhirnya ketemu. Start out good, then get repetitive and the writing is not good. Read every word for the first 50% and decide to stop reading. Pick it up again a couple of days later and started reading The Skimming. DNF at 85%, not to worth wasting any more of my time. Aku berhasil baca 3 series itu dan jatuh cinta sama bukunya. Sedangkan reviewer ini baru baca buku pertama sudah langsung DNF. Katanya dimulai dengan bagus, kemudian menjadi sangat repetitif atau sangat diulang-ulang, dan penulisannya tidak bagus. Nah, kita menghargai opini setiap orang. Jadi ya itu guys, tadi komentar-komentar reviewer di Goodreads yang memberikan bintang 1 ke buku-buku favorit aku. Untuk sementara aku akan bikin 2 ini aja dulu, bukunya Matt Haig dan bukunya Guillermo del Toro. Kalau kalian suka dengan konten ini, bisa berikan komentar di bawah. Nanti kalau banyak yang request, aku akan bikin part 2-nya membaca review bintang 1 dari buku-buku favorit aku. Masih ini sih, kaget aja baca komentar-komentarnya. Lain kali kita perlu persiapan yang lebih matang menghadapi kritikan-kritikan. Sampai jumpa di next video.